Hai guys, and welcome back to my YouTube channel. Bareng lagi sama aku Safira Zwanza. Nah, di video kali ini aku sekalian mau update skincare. Yang pertama, yang kedua, menjawab pertanyaan kalian gimana caranya lepas dari krim dokter 100%. Udah lama banget aku nggak bikin channel YouTube karena emang lagi sibuk banget kerja, dan sekarang aku tuh tinggal di Thailand. Dan banyak banget dari kalian yang nanyain aku masih pakai Dr. Kun atau enggak, masih pakai MS Glow atau enggak, aku masih pakai Alvior atau enggak. So sekarang ini muka aku habis banget cuci muka, jadi ini aku belum pakai makeup sama sekali. Dan di sini aku masih ada spot buat jerawat. So jadi ini muka aku. Nih ada jerawat di sini sama di sini, dan ini tuh totally baru banget cuci muka, dan aku bakalan update skincare apa yang aku pakai. Dan aku mau info ke kalian bahwa aku udah nggak pakai krim dokter lagi. Aku masih pakai Alvior, tapi masih aku selang-seling gitu. Cuman selebihnya aku biasain buat pakai produk drugstore atau yang lebih gampang dicari. Kalau tinggal di luar negeri itu kan nggak mungkin ya kita ngirim sana sini, dan itu tuh yang pertama ongkosnya mahal, yang kedua kejauhan, dan kadang kalau skincare-nya udah habis tuh jadi kayak ketergantungan gitu. Jadi aku membiasakan diri aku buat pakai produk-produk drugstore. Nah ini aku beli di Malaysia, ini tuh buat cuci muka, dan ini juga yang acne friendly ya. Semuanya itu yang pertama vegan, no alcohol, no perfume, sama yang buat acne atau buat sensitive skin. Jadi kalau kalian punya kulit yang tipenya sama kayak aku, jadi kalian harus pakai tipe-tipe skincare yang sama kayak aku. Nah ini aku beli di apotik pas aku lagi di Penang. Jadi ini nih kayak gini. Kebetulan karena aku habis cuci muka dan sekalian get ready buat jalan-jalan. Nah hari ini aku baru banget cobain dari Fresh, ini tuh Essence, karena tadi pas aku di bandara ternyata nggak boleh bawa cairan yang lebih dari 100 ml, even itu cuma domestic flight. Jadi Essence lama aku disita, dan sekarang aku pakai Essence yang baru nih. Sekarang aku udah nggak terlalu adiktif banget sama krim dokter. Biar nggak ketergantungan sama krim dokter adalah yang pertama, kalian nggak boleh langsung berhenti. Kalian boleh berhenti tapi harus diselang-seling, kayak misalkan hari ini 2 hari sekali pakai krim dokter, 1 hari setelahnya itu pakai krim drugstore. Biar agak cantik dikit, aku mau makeup dulu ya. Habis itu kita lanjut percakapan kita. Nah ini adalah sunscreen aku. Walaupun udah malam ini, tapi aku tetap pakai sunscreen karena buat melembabkan kulit. Selesai keluar baru cuci muka dan pakai krim malamnya. Dan ini juga aku beli di drugstore. Jadi sekarang muka aku adalah muka drugstore atau apotik-apotik dan Sephora. Jadi nggak usah susah-susah lagi cari nyampe kirim dari Indonesia. Terus yang pertama, sebenarnya krim dokter harus nggak sih kita pakai krim dokter kalau udah ketergantungan gimana? Kalau misalkan kalian udah ketergantungan sama krim dokter, menurut aku sebenarnya krim dokter itu membantu skin type kita, terus kita itu langsung aja dipilihin sama krim yang udah pasti kita cocok gitu loh. Sebenarnya nggak ada salahnya juga sih mau pakai krim dokter atau enggak. Nah sebenarnya kalau cuman buat base makeup, aku cuman pakai essence sama sunscreen, udah itu aja. Habis itu tinggal pakai primer, makeup dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi obrolannya setelah aku touch up makeup sebentar ya. See you. Oke guys, jadi sekarang aku udah agak makeupan sedikit, dan aku bakal lanjutin obrolan kita. Yang pertama, gimana caranya biar kalian lepas dari krim dokter adalah yang pertama harus pelan-pelan. Kalian nggak bisa tuh kayak langsung stop krim dokter, apalagi kalian udah pakai krim dokter itu selama 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun. Jadi kalian nggak bisa tuh langsung tiba-tiba kayak pet gitu, terus tiba-tiba kalian nggak pakai lagi, dan itu bakalan bikin muka kalian purging. Dan setiap kalian mau ganti skincare, itu kalian harus tahu kondisi kalian sendiri. Kalau misalnya udah terasa gatel, udah terasa perih, dan kayak udah nggak nyaman di muka, itu berarti nggak cocok dan jangan diterusin lagi. Yang kedua adalah jangan gonta-ganti skincare. Aku paham banget sih kalau kita
perempuan itu pengen banget ya nyobain ini itu. Tapi nggak selamanya itu tuh bagus. Bahkan kadang karena kita keseringan gonta-ganti skincare, muka kita tuh bingung. Ini sebenarnya pemilik wajah aku nih pengennya gimana sih gitu, masa baru pakai sekali ganti lagi, sekali ganti lagi. Dan setiap kecocokan skincare itu bisa dilihat dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa dalam 1 minggu itu muka kalian muncul jerawat banyak banget, jangan pernah merasa kalau itu adalah purging ataupun apa ya, kecuali kalau kalian minum obat dokter yang memang itu buat ngebersihin semua jerawat yang ada di muka kalian. Menurut aku udah deh, mendingan gak usah dipakai lagi. Dan yang ketiga adalah makainya selang-seling. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti skincare, itu kalian harus coba selang-seling, kayak sehari pakai sehari enggak, sehari pakai sehari enggak, sehari pakai sehari enggak. Jadi apapun itu, kalau misalkan kita pakainya secara mendadak di wajah kita juga nggak bagus, dan kalau kita berhentinya mendadak di wajah kita itu juga nggak bagus. Disclaimer dulu, aku bukan dokter kulit, aku bukan ahli kesehatan apapun, dan ini tuh pure dari pengalaman aku sendiri. Terus yang keempat adalah lebih baik kalau wajah kalian itu masih jerawatan parah, masih sensitif parah, dan apalagi kalau kalian sering banget perawatan di klinik dan muka kalian itu jadi tipis banget. Jadi menurut aku istirahat dulu aja, bukan nggak boleh ya. Ke klinik kecantikan itu buat kita tambah cantik, nggak munafik, aku juga sering banget ke klinik kecantikan. Tapi kalau misalkan wajah aku meronta-ronta, aku lebih baik aku istirahat dulu dan perbaiki skin barrier kalian dulu. Terus yang kelima, skin barrier itu penting banget. Jadi lebih baik perbaiki skin barrier kalian daripada kalian gonta-ganti skincare. Sebenarnya krim dokter itu membantu kalian buat tahu tipe kulit kalian dan krim apa yang cocok sama kalian. Karena kalau misalkan kita nggak pakai krim dokter, kita harus mencari-cari di drugstore mana yang cocok sama kulit kalian, dan itu tuh nggak gampang. Kadang kita cocok, kadang kita juga nggak cocok. Cuman kalau kita ke dokter, ya udah aja langsung cocok gitu. Cuman minusnya adalah kita bakalan ketergantungan, dan kalau misalkan kita pergi jauh itu bakalan susah dapet resepnya, karena resep dari dokter itu nggak bisa di share ke manapun gitu. Tapi kalau misalkan di toko-toko yang ada di mall itu kan kalangannya umum gitu, jadi kayak gampang aja dicari. Cuman kalau dokter itu spesial. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, cuman gampangnya aja gimana. Kalau kalian mau gampang dan kalian ngerasa oh dokter ini cocok buat aku dan kayaknya aku nggak mau pindah-pindah, ya udah jangan pindah-pindah, dan jangan berpikir kalian harus mau coba-coba yang lain. Bukan karena teman aku coba yang ini kalian harus coba lagi, terus karena orang ini kayak gini kalian harus ikut-ikutan. Nggak perlu ya kayak gitu. Jadi kayak ya udah, prioritasin diri kalian sendiri, dan that's all. Semua orang cantik ya, cuman kita harus merawatnya supaya tetap cantik gitu. Nah oke guys, jadi gitu aja, semoga bermanfaat. Anyway, udah segini aja video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan comment. See you on my next video. Bye bye.